Pak Jokowi sudah jelas berkata waktu itu, dia gamblang, itu urusan Golkar. Itu kata Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa bilang gitu ke rakyat yang lain. Tapi kalau dengan kru yang ada di sini, saya nggak yakin mereka percaya itu Pak Jokowi. Momentumnya nggak ada untuk bikin partai baru sih. Sebetulnya tergantung dari momentumnya kan. Ada keperluan partai baru nggak buat rakyat Indonesia, kan itu pertanyaannya gitu. Selamat datang di ruang aspirasi Hensa, jernihkan akal dan jaga persatuan. Bang, kali ini agak seru dan agak santai ya Bang. Kok ketawa Bang? Kenapa Bang? Lanjut ya Bang. Oke Bang. Bang, sekarang lagi rame nih Bang. Coba pemirsa lebih suka yang nanya Anas atau nanya Heri, ntar lu teman-teman tulis di komen. Saya pilih Anas atau saya pilih Heri. Bang, Opung lagi seru nih Bang. Opung Luhut sama Erlangga Bang. Oke. Nah, kira-kira kenapa tuh Bang? Kok bisa ribut-ribut Bang? Rebutan kursi Golkar 1 atau gimana Bang? Ya itulah, dia simpulkan sendiri bro. Ya itu kan katanya Opung Luhut mau jadi ketua, cuma kan yang jadi katanya ya, terus Pak Bahlil juga pengen jadi ketua. Tapi kalau menurut saya sih harusnya tunggu nanti ya, nunggu setelah pemilu dilakukan gitu, baru kemudian ganti ketua. Dan saya nggak yakin juga Golkar mau ganti ketua sekarang. Kalau kemudian Pak Luhut mau jadi ketua ya boleh-boleh aja kali, selama itu nggak melanggar ADRT di Golkar kan. Berarti benar ya Bang ya, mau rebutan Golkar 1 ya Bang? Kan dia udah ngomong bukan, kalau ada aspirasinya saya mau. Bahasanya gimana sih? Tolong dicek ya, biar saya nggak salah tuh. Pokoknya kalau memang diminta dan sesuai mekanisme dia oke. Tapi kan sekarang udah mendekati pemilu nih Bang. Makanya gue bilang nggak mungkin dari tadi juga. Gitu. Tapi kok ribut-ributnya sekarang Bang? Kenapa tuh Bang? Oh, mungkin karena ini ada kaitannya sama capres nggak Bang? Iya, mungkin nggak pengen Erlangga menentukan pilihan yang tidak sesuai dengan pilihan yang sudah dipilihkan untuk dirinya, gitu. Berarti ada kemungkinan ditarik ya Bang Golkar ya, buat mendukung salah satu capres kalau gitu Bang? Oh ya pasti, itu bukan cuma Golkar, semua koalisi di dalam pemerintahan itu pasti akan ditarik-tarik. Makanya saya bingung nih sama ketua umum parpol ya. Menurut saya tuh yang di dalam koalisi ya, selain PDI Perjuangan dan Nasdem, itu kurang independen tuh. Semuanya tuh MIJ tuh, menunggu instruksi Pak Jokowi itu. Kenapa bisa begitu ya? Apakah mereka tersandera ya? Jadi begitu nggak sesuai dikit, saya ganti, takut gitu. Tapi yang kuat-kuat nih kan seperti Caimin ini kan kuat gitu. Hal ini tuh cuma bisa terjadi kalau partainya tuh nggak solid. Jadi kesannya tuh bisa digoyang-goyang. Tapi kalau solid kayak PKB misalnya, atau seperti PAN atau Gerindra gitu kan susah tuh digantinya tuh. P3 kemarin bisa, sudah terbukti kan. Ini P3 sama Golkar terus ini dari kemarin nih kan. Kalau coba kita lihat di 2014, partai mana yang punya dua kepengurusan, maka jawabannya adalah yang tadi saya sebutkan itu partainya, Golkar dan P3. Sekarang lagi tuh, kemarin P3 udah diganti ketuanya kan. Iya, Golkar akan diganti. Ini ngaruh ke partai nggak Bang kalau kayak gini nanti? Ngaruh ke suara nggak nanti? Kan kelihatan kalau dia tuh nggak konsisten Bang. Cuma ngikut sana, ngikut sini, mana yang rame Golkar ya? Bang. Iya Bang, Golkar Bang kita Bang. Golkar itu siapapun ketua partainya, itu antara 12-14% tuh elektabilitasnya. Itu suara-suara loyalnya tuh. Jadi
Menurut saya kalau nggak drastis banget sih nggak ngaruh di partai. Drastis banget tuh artinya ya, misalnya ada orang belum pernah jadi ketua atau belum pernah jadi anggota partai Golkar, tiba-tiba dijadiin anggota partai Golkar terus jadi ketua, itu drastis kan. Nah itu mungkin nggak solid tuh. Kenapa? Karena kan sudah ada caleg menyebar di mana-mana, strategi juga sudah dibuat gitu loh. Jadi pasti akan mengaruhi partai kalau orangnya itu bukan dari internal Golkar. Tapi kalau dari selama internal Golkar dan orang itu dikenal sih menurut saya nggak apa-apa ya. Toh anak-anak muda di Golkar kan pasti punya waktunya tersendiri untuk bisa memimpin Golkar. Nah Bang, kan Golkar ya sekarang lagi digoncang Bang. Kan goncangnya juga nggak ngomongin tentang internal doang, eksternal kan juga, ya kan. Erlangga kemarin baru dipanggil tuh sama Kejaksaan Agung berkaitan dengan CPO. Nah itu kira-kira bakal gimana Bang? Bakal berpengaruh besar nggak tuh Bang? Di sisi satu dari Golkarnya, terus yang kedua nanti bakal pengaruh nggak? Pada saat acara ini direkam kemarin itu, senior Golkar itu sudah ketemu tuh dengan Erlangga Hartarto, menyatakan dukungan terhadap Erlangga Hartarto. Siapa senior itu? Ini yang gue inget ya, ada Pak JK, ada Pak Ical, terus Agung Laksono kalau saya nggak salah, Akbar Tanjung juga ada tuh. Tadi cek aja tuh, ada lumayan banyak. Mereka semua tegak lurus kepada Erlangga atau mendukung Erlangga Hartarto. Jadi kecil kemungkinannya diganti lah. Kecuali ada hal-hal yang serius ya. Terus kalau kasus CPO-nya gimana Bang? Yang menjerat Erlangga itu. Nah, kasus CPO itu mau tidak mau pasti mempengaruhi gerak partai. Ya. Jadi itu musibahnya bukan musibah perseorangan tapi musibah partai, maka harus diselesaikan. Jadi gimana cara menyelesaikannya? Ya kalau memang bersidang, ya itu bisa diikuti terus sidangnya sampai selesai gitu ya. Atau memang ya kekejemuka aja, selama belum ada keputusan inkrah diterusin gitu. Tapi apakah itu pemanggilan itu ada kaitannya dengan mengganggu partai Golkar? Wah, sudah dijawab kalau saya nggak salah tuh ya. Ini nggak ada kaitannya dengan politik, ini murni hukum. Oke, nggak ada kaitannya sama politik Pak, murni hukum. Kalau menurut pendapat Pak Hensat sendiri, kira-kira kalau untuk pandangan dari Pak Hensat, mana dulu Pak yang harus diselesaikan dulu Pak? Internal dulu kah ataukah eksternal dulu Pak? Kalau sekarang sebagai ketua umum Golkar nggak ada hal-hal serius yang harus diselesaikan secara internal kan, kecuali mendukung itu tadi gitu. Ya. Kalau emang solid ya itu artinya sudah tidak ada masalah tuh. Kalau eksternal ya kembali kepada Erlangga Hartarto. Kalaupun Erlangga Hartarto kemudian diganti, itu kan minimal bukan kudeta partai itu, tapi memang diganti secara mekanisme partai politik. Itu kapan ya? Tahun depan Bang, 2024. Ya, itu ada munasnya. 2025 kali ya? 2024 sih Bang infonya kalau dari Erlangga ya. Oh, oke. Iya. Ada statement dia ngeluarin itu Bang. Di tahun Pak Erlangga. Iya. Nah Pak, yang paling menarik adalah gini Pak, kan Golkar lagi digoncang. Nah yang goncang adalah orang Golkarnya Pak, dan dia adalah orang terdekat dari Presiden Joko Widodo. Nah apakah ini ada spekulasi ke sana Bang, atau gimana nih? Nanya ya, soalnya to the point aja. Ini yang ngeganggu nih orang Joko Widodo nih, yang kebetulan partai Golkar gitu kali. Iya Bang. Saya jawab loh ya Pak, ini saya juga ditanya nih. Ya itu sebetulnya kan tentang tawar-menawar aja. Tentang pergerakan-pergerakan politik. Kalau lo nggak ke A, maka akan terjadi B. Kalau lo tidak ke B, maka yang A ini bisa saja terjadi untuk menghasilkan hal-hal tertentu yang bersifat C gitu kan, gitu aja tuh. Ini kan dua-duanya orangnya Jokowi, Pak Luhut dengan Pak Bahlil. Dua-duanya juga terkenal sebagai bapak 3 periode karena konsisten menyuarakan perpanjangan dan 3 periode. Itu kan luar biasa. Sekarang dua bapak ini juga tiba-tiba muncul dan bersiap menjadi ketua umum Golkar gitu. Luar biasa ya. Kesimpulannya ada nggak Bang? Ikut campur Jokowi atau andil Jokowi di situ? Nggak tahu saya, tapi silakan disebutkan lah. Coba
kenapa P3 dan Golkar bisa begini terus? Mungkin karena memang terlalu banyak pendekarnya, pendekar politiknya. Kalau di P3 kan banyak seniornya tuh, jadi bisa juga tuh tiba-tiba diganti gitu. Kan kalau solid kan pasti nggak bisa. Di Golkar juga sama. Ini kan belum apa-apa, kita juga sudah lihat beberapa tokoh yang dekat ke Pak Luhut dan yang tidak. Tapi kalau kemudian apakah disimpulkan bahwa ini ada Pak Jokowinya? Pak Jokowi sudah jelas berkata waktu itu, dia gamblang, itu urusan Golkar. Itu kata Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa bilang gitu ke rakyat yang lain. Tapi kalau dengan kru yang ada di sini, saya nggak yakin mereka percaya tuh Pak Jokowi. Ya, bukan saya nggak percaya loh Pak, saya meyakini bahwa kru di sini tidak percaya tuh dengan komentar Bapak. Bahwa Bapak top lah. Jadi memang ada kemungkinan gitu ya Bang ya. Tuh Pak, diomongin lagi. Ya, memang ada kemungkinan begitu ya. Ya namanya demokrasi, ya kamu boleh-boleh aja berpendapat seperti itu. Tapi maksud saya, jangan kemudian apa-apa dituduhkan kepada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi juga pasti cawe-cawe. Gitu. Oke. Nah, yang paling serunya lagi nih Bang, kan sebelumnya itu sempat diisukan bahwa si Erlangga ini ada sempat ketemu dengan Anies Baswedan. Ya mungkin adalah di situ pembicaraan mengenai si cawapres. Ya, terus nggak lama kemudian dibantah sama si Erlangga. Dan kemarin nih Bang, Erlangga tuh baru ditemui sama Puan Maharani. Baru beberapa hari yang lalu Bang. Terus sempat ditanya sama wartawan, katanya Golkar tidak akan mendukung Anies Baswedan. Ya, apakah nih Bang, suara dari partai Golkar ini akan diarahkan juga Bang ke partai yang berseberangan, yaitu PDI? Itu tuh akar rumputnya nggak ketemu tuh bro, Golkar sama PDIP itu. PDI Perjuangan sama Golkar tuh udah dilatih puluhan tahun ya untuk berseberangan. P3 juga gitu. Jadi secara akar rumput tuh nggak ketemu tuh Golkar. Dan kalau lihat sejarahnya, Golkar itu tidak pernah bersama PDI Perjuangan di putaran pertama pemilihan Pilpres, pemilihan presiden. Dia selalu hadirnya di putaran kedua pada saat yang menang udah jelas. Itu kan sebelumnya kan belum pernah tuh, kalah terus. Gitu loh maksud gue. Secara akar rumput tuh nggak pas. P3 juga sama, PDIP juga nggak cocok ke rumputnya itu. Makanya kalau sekarang mereka berkoalisi juga gue bertanya-tanya tuh. Jadi kalau kemudian apakah mungkin terjadi, saya kok agak meragukan ya itu terjadi ya. Gitu. Kenapa ragunya Bang? Itu tadi, karena akar rumput tadi. Kan kalau kita ngomongin politik, semua kemungkinan itu bakal bisa Bang terjadi. Ya, tapi ada yang nggak bisa juga kan. Nah menurut gue kalau nanti dipaksakan, gerakan akar rumputnya nggak ada. Oh, berarti statement dari Erlangga itu gimana Bang maksudnya? Kalau dia tuh nggak akan mendukung Anies, tapi apakah juga setelah dia ketemu sama Puan, dia pindah ke Puan atau ke PDI, ataukah dia ngikut ke Prabowo Bang? Kira-kira gimana Bang? Kalau saya sih melihatnya itu tadi ya, kepentingan hari ini aja. Kepentingan hari ini kan dia menjadi bagian dari pemerintah, gitu kan. Nah karena kepentingan hari ini itu, maka ya dia bilang dia nggak akan dukung Anies hari ini. Entah lusa, entah esok nanti, entahlah kata Pak Iwan Fals. Gitu. Jadi ujung-ujungnya memang kepentingan bro. Gitu. Berarti tetap ya Bang ya, kepentingan paling utama. Oke. Nah, menurut pendapat Bang Hensat nih Bang, Golkar kan lagi diobok-obok nih dan lumayan serius ya Bang. Kira-kira di tahun 2024 nanti Bang, capres itu bakal ada 2 atau 3 Bang? Oh, kalau saya per hari ini meyakini ada 3, tapi keinginan saya pengennya ada 4. Ya Erlangga itu bikin poros baru lah, nyalonin presidennya baru. Tapi kalau nggak ada, ya memang cuma 3 tuh. Prabowo, Ganjar, Anies. Tapi kalaupun tidak jadi 3, ini bisa jadi 2 nih. Ganjar sama Anies atau Prabowo sama Anies. Gitu. Ganjar sama Anies ataukah Prabowo sama Anies ya Bang ya? Kenapa begitu? Karena sampai hari ini kan Ganjar yang kuat. Anies juga, karena thresholdnya lengkap. Pak Prabowo belum. Jadi kalaupun kemudian ceritanya 2 pasang, ya yang sangat mungkin terbang ya Anies dan
Mas Ganjar gitu. Kan Pak Prabowo kan tadi kan udah jelas untuk menunggu instruksi Jokowi ya. Nah kalau kemudian nanti ternyata Prabowo Anies itu pun pertimbangannya sama gitu. Berarti bisa 2 kalau nggak 3 ya bang, tergantung kondisinya kayak gimana. Iya tapi saya pengennya 3. Pengen 3 ya bang, biar makin seru ya bang ya. Nggak satu putaran jadinya ya. Tergantung bisa juga satu putaran kalau ada yang dominan. Tapi kan sampai per hari ini nggak ada yang dominan. Calon presidennya sama menurut hasil survei. Walaupun ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke. Kalau menurut Bang Hensat nih, Golkar itu sekarang harusnya fokusnya kemana sih bang? Karena kan tiket cawapres juga nggak ada, capres apalagi. Jadi yang harus difokuskan sama Golkar itu kemana bang? Ke partainya untuk menjaga dia tetap berada di tatanan 3 besar atau 2 besar partai politik Indonesia. Ini kan lengkap ini pemikirnya nih kalau Golkar nih. Jadi artinya menurut saya harusnya dia memang fokus bagaimana ke situ gitu. Dan Golkar itu memang mereka bertanggung jawab masing-masing caleg itu pada dapilnya. Jadi mereka berusaha untuk memenangkan dapil itu. Jadi apa yang terjadi di nasional itu biasanya kalau Golkar tidak terjadi di daerah. Berarti harus fokus ke dapilnya saja ya bang. Gak usah ngurusin capres ataupun cawapresnya. Nah itu biasanya ngikutin aja. Ngikutin aja. Berarti memang harus benar-benar fokus ke dapilnya bang ya. Iya biasanya mereka tuh ngurusin dapil sambil promo presiden. Tapi gonjang-ganjing di pusat itu mereka biasanya nggak terlalu terpengaruh. Ini kuat ini vitaminnya ini Golkar. Terus biar gonjang-ganjingnya itu mereda nih bang ke depannya. Perlu nggak sih bang dikurangin pendekar-pendekarnya itu bang? Para senior-seniornya itu. Menurut gue sih nggak usah, biarin aja. Namanya perguruan silat kan pendekarnya banyak bagus. Kalau pendekarnya dipecat-pecatin makin lemah pendekar. Si perguruan silatnya itu, si Golkarnya itu. Tapi bukannya alumni dari sana kuat-kuat semua ya bang? Kayak Prabowo. Dulu kan dia di Golkar, keluar jadi Gerindra. Terus Wiranto jadi Hanura. Nah sekarang kira-kira nih bang, kalau seandainya momentumnya nggak ada untuk bikin partai baru sih. Sebetulnya tergantung dari momentumnya kan. Ada keperluan partai baru nggak buat rakyat Indonesia kan itu pertanyaannya gitu. Terus mau membedakan apa dengan yang lain gitu. Dan yang paling susah seperti yang pernah gue bilang, mereka harus punya organisasi sayap kan gitu kalau menurut gue sih bro. Momentumnya yang paling bagus emang yang kayak gimana bang? Kalau kita pengen bikin partai baru, apakah sekarang momentumnya bagus? Enggak juga kan, orang udah kebanyakan partai politiknya. Dan rata-rata partai politik yang besar tuh punya organisasi sayap yang bagus juga gitu. Dan waktu misalnya Pak Surya Paloh itu dia sebelum membentuk partai Nasdem itu dia ada di level atas loh, bertarung sebagai calon ketua umum waktu itu, kalah dia bikin Nasdem. Wiranto bikin Hanura juga begitu, maju dari Golkar, maju dari sebagai presiden, kalah dia bikin Hanura. Terus satu lagi apa tuh? Prabowo, Wiranto, ya begitu tuh. Prabowo malah momentumnya kan yang diambil momentum reformasi bersama Bu Mega waktu itu. Gitu. Benar. Oke. Berarti nggak masalah ya bang di satu partai banyak pendekarnya. Justru makin banyak pendekar makin kuat. Iya, tapi Golkar ini perlu kita catat sebagai partai pertama yang tanpa tokoh sentral bisa berada di level 3 besar, 2 besar bahkan. Itu susah terjadi tuh, yang tanpa tokoh sentral. Ada lagi satu, P3 misalnya, kacau balau tuh, bukan kacau balau ya. Sampai hari ini tuh dekat banget dengan batas threshold, artinya mereka kalau salah-salah bisa terpental gitu ya. Satu lagi yang begitu PKS tuh ada di middle, belum sebesar Golkar. Emang kalau partai yang klop banget dengan Golkar itu apa bang? Tahu? Ada nggak? Kalau klop banget mah gak usah beda partai dong, satu partai aja, jadi satu bikin grup band. Nice. Bang, kemarin Puan baru ketemu sama Golkar. Akankah bang terulang kembali kekuatan lama
di mana ada PDI, Golkar, dan P3. Seperti yang Ya sebelum-sebelumnya. itu secara sejarah tuh susah digabung akar rumputnya. Akar rumputnya tuh diajarin untuk berkompetisi terus. Gitu makanya agak lucu kalau kemudian elitnya memaksakan untuk jadi satu gitu loh. Berarti tetap ya Bang, agak susah kemungkinan ya. Untuk kekuatan lama balik lagi ya Bang. Ya. Oke. Bang, satu pertanyaan terakhir. Akankah Luhut Panjaitan atau Opung Luhut bisa menggulingkan Erlangga? Menggantikan bisa. Kalau menggulingkan itu artinya kudeta kan. Ya. Menurut gua nggak terjadi sih. Berarti harus nunggu tahun Munas. depan lagi ya, Munas ya Bang ya. Munas. Gak usah pakai loop kan kalau tahun depan tuh Munas aja. Gitu. Kamu pendukung Luhut ya? Saya pendukung Bang Hensat aja. Aduh. Kamu dukung Pak Luhut juga nggak apa-apa kok. Itu orang baik juga kok. Orang baik ya Bang ya? Ya biar aman lah ini kan. Ya nggak apa-apa. Oke Bang, kita masuk ke closing Bang. Seperti biasa Bang, satu pesan Bang Hensat buat generasi millennials menyikapi situasi politik yang saat sekarang mulai manas Bang. Apa ya? Gini, beda pilihan partai politik tuh mestinya biasa aja. Karena ujung-ujungnya kalau kamu susah yang ngebantuin itu saudara atau teman, bukan partai politik. Jadi ya suka sama partai politik boleh. Cuma biasa-biasa aja sukanya. Kalau disuruh milih antara partai politik dan teman, mendingan pilih teman deh daripada partai politik. Gitu. Terima kasih Bang Hensat buat bincang-bincang kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.